Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Andi Wicaksono dari kelas IPA 2. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi pesawat sederhana, di mana nantinya dalam materi ini ada 4 subbab pengertian, ada jenis-jenisnya, ada rumus perhitungan dari masing-masing pesawat sederhana, dan juga apa saja penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Alat bantu yang disusun atau dibuat dengan sedemikian rupa secara sederhana, jadi alat ini bisa memudahkan pekerjaan. Nah, pesawat sederhana ini itu ada beberapa manfaat. Sebenarnya ada 3, yaitu ada mengubah bentuk energi, mengurangi gaya, dan juga memperbesar kecepatan, atau istilahnya itu dapat mengubah arah. Arah di sini maksudnya ada arah tumpuan, ya, tumpuan atau arah tenaga yang menggerakkan pesawat sederhana ini. Nah, tapi di sisi lain ada yang mengatakan bahwa pesawat sederhana itu sebenarnya cuma sebatas alat mekanik. Iya, alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Jadi di sini ada beberapa jenis-jenis pesawat sederhana. Seperti yang kita ketahui ada 4, namun yang saya jelaskan ini cuma ada 3, dimana salah satunya adalah roda berporos. Terutama adalah ada tuas atau pengungkit, dimana alat ini punya fungsi untuk mencabut, mengungkit, atau istilahnya itu mengangkat suatu benda yang berat. Salah satu contohnya adalah linggis. Nah, linggis itu kan butuh satu tumpuan berupa batu, sedangkan titik kuasanya adalah tangan kita yang menggerakkan ke bawah. Jadi batunya sebagai titik bebannya itu akan terdorong ke depan. Lalu yang kedua adalah cutter. Nah, jadi biasanya dalam cutter ini ada tali atau rantai sebagai penghubung. Nah, cutter di sini ada 3 kategori, yaitu cutter tetap. Dimana cutter tetap ini porosnya itu digantung. Iya, bagian rodanya itu digantung sehingga bebannya itu terangkat ke atas. Lalu ada cutter bebas, dimana roda pada bagian cutternya ini ikut bergerak juga. Jadi tidak cuma benda yang bergerak, tapi cutternya juga ikut bergerak. Nah, satu lagi yaitu cutter kombinasi, yaitu kombinasi antara cutter tetap dan bebas, dimana semuanya ini saling bergerak. Nah, nanti di cutter campuran ini dimana keuntungan mekanisnya justru yang paling besar dan malahan yang paling mudah. Yang ketiga yaitu ada bidang miring, dimana bidang miring ini sebenarnya adalah salah satu pesawat sederhana yang paling sering dipakai untuk memindahkan benda dengan lintasan yang miring. Itu pun juga tergantung sudut dari bidang miring itu sendiri. Jadi prinsipnya semakin kecil sudutnya, maka semakin mudah kerja seseorang dalam menggunakan pesawat sederhana yang satu ini. Nah, setelah kita mencermati bagian apa saja pesawat sederhana, sekarang kita mencermati pada bagian rumus, dimana rumus pada masing-masing pesawat sederhana itu tentunya berbeda lah ya. Nah, jadi yang pertama itu rumus dari tuas, dimana pada tuas ini berlaku prinsip momen gaya. Jadi momen gayanya itu rumusnya F kali LK sama dengan W kali LB. Nah, jadi F di sini adalah gaya dan juga W adalah bebannya. Nah, jadi beban per gaya sama dengan lengan kuasa per lengan bebannya. Jadi berbanding lurus. Lalu yang kedua bidang miring. Nah, secara matematisnya rumus bidang miringnya itu seperti ini. Jadi kita mencari keuntungan mekanis, di mana keuntungan mekanisnya ini adalah beban dibanding gaya sama dengan panjang bidang miring dan juga H itu adalah ketinggian bidang miring. Nah, jadi di sini semakin kecil sudut dari bidang miring itu semakin besar juga keuntungan mekanisnya. Ya, laki-laki berbanding lurus. Yang ketiga yaitu cutter. Nah, jika gaya atau F yang diberikan itu cukup untuk mengakibatkan benda bergerak ke atas lah ya. Nah, itu dengan kecepatan konstan, maka itu berlaku hukum 1 Newton, di mana sigma F sama dengan 0. Dan di sini rumus yang saya berikan adalah rumus untuk
kator tetap, dimana keuntungan mekanisnya itu nol karena katornya itu hanya bertumpu pada satu titik saja. Bukan nol, maaf, uh, satu maksud saya. Ya, jadi apa, untuk kator bebas itu keuntungan mekanisnya dua karena poros pada katornya itu ikut bergerak. Nah, sedangkan kator majemuk itu keuntungan mekanisnya justru yang paling besar dan dianggap yang paling mudah, yaitu 3, dimana tidak hanya kedua kator yang ikut bergerak secara bersamaan, tapi tenaga kita yang diberikan untuk mengangkat beban tersebut justru lebih ringan, sehingga kita dapat menghemat tenaga. Maka di sini saya dapat menimbulkan beberapa pendapatnya. Pertama, dari tuas atau pengungkit dulu, dimana contohnya saja dalam gerobak dorong yang biasa dipakai para tukang, kita pasti tahu lah ya, yang namanya gerobak dorong itu kan dalam satu gerobak dorong ini rodanya itu yang kecil itu berperan sebagai titik tumpu supaya gerobak dorong dapat didorong maju. Lalu sebagai bebannya seperti yang saya katakan sebelumnya itu tadi pasir, semen dan yang lainnya. Sedangkan titik kuasanya adalah tukangnya yang menggerakkan gerobak dorong tersebut. Lalu yang kedua dari bidang miring adalah jalan yang berkelok di pegunungan. Tentunya kita bertanya-tanya dalam hati, kenapa jalannya nggak dibuat terus naik ke atas aja sekalian biar, makanya dibuat jalan ini berkelok-kelok supaya apa? Supaya memperingan kerja dari kendaraan itu sendiri. Tentunya kendaraan itu kan butuh tenaga ekstra ketika melalui tanjakan dari kator. Kalian tahu nggak yang namanya menara crane? Iya, jadi menara crane itu sebenarnya adalah derek atau crane, tapi dia dibuat seperti menara. Jadi itu tuh ada banyak sekali tiang dimana harus dibuat dulu pondasinya. Jadi ya walaupun crane-nya diam di tempat, tapi setidaknya dia bisa berputar untuk mencari posisi beban yang ada di bawah. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf, dan juga saya minta maaf kalau kata-kata saya memang saya ngomongnya agak cadel gini, saya juga sangat minta maaf sekali ya. Yang penting di sini saya memenuhi tugas saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.